Bosen sama minuman yang itu-itu aja? Alam Nusantara hadir untuk jadi teman di setiap cerita. Biasanya katanya, yang aku lihat di sosial media juga, biasanya cowok gym joninya kecil, iya? Tergantung sih, kalau aku lihat dia karena mungkin ketarik badannya kali ya. Iya, katanya sih ototnya jadinya otot doang kan. Biasanya kalau Joni itu ada lemaknya ya. Lemaknya jadi kayak terkikis dan akhirnya ukurannya tuh tidak seperti laki-laki pada umumnya. Iya, tapi dan itu benar. Benar sih, tapi dia ukurannya ya ukuran SNI lah. Halo guys, welcome back to Kratok. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi dengan Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Astagfirullahaladzim, kebiasaan. Kak Cindy, terima kasih sudah datang ke Kratok nih. Kak Cindy kesibukannya apa nih Kak Cindy? Freelance aja sih. Freelance ya. Sekarang emang banyak banget sih emang cewek-cewek lebih milih freelance. Kenapa tuh Kak? Kalau dari pengalaman Kak Cindy? Kalau untuk freelance sih nggak ada keterikatan kontrak ya, maksudnya ya mas fleksibel aja untuk waktu kerja gitu, fleksibel. Jadi bisa membagi waktu aja sih kayak gitu. Nggak suka diatur-atur ya. Iya. Ya, say. Tapi kan dulu ketemu sama Ani-Anino simpenan ini adalah dari pekerjaan kan? Iya, benar. Boleh diceritain tuh dulu pekerjaannya sebagai apa tuh Kak? Aku dulu kerjanya sebagai sales marketing, bisa dibilang seperti itu, di suatu klinik ya. Oke. Waktu itu aku kenalan sama dia pas aku lagi ada pameran di suatu mall. Nah, dia kebetulan kerjanya itu depan pameran aku. Oke. Gym. Sebagai PT itu? Iya, sebagai PT. Oke. Tergoda dengan PT ya? Iya. Otot-ototnya yang besar itu ya? Bisa main. Bayangin tuh kalau dari luar gimana, isinya gimana gitu ya? Luar biasa. Akhirnya tergoda. Tapi aku sih belum ada feel waktu ketemu sama dia, cuman kenalan begitu doang. Sama teman aku juga ada kenalan. Nah, kebetulan teman aku itu yang naksir duluan sama dia. Oke. Nah, aku sih biasa aja ya. Nah, ternyata dia itu posisinya dia belum nikah, baru mau nikah. Baru mau nikah. Dan setelah itu pas dia mau nikah kayak gitu, dia akhirnya mulai ngedeketin aku. Taunya kalau dia menikah atau enggak? Nah, dia ngasih tahu sih tanpa ngasih undangan, ngasih tahu ke aku. Oh, jadi karena kalian sering tatap-tatapan, akhirnya dia tertarik untuk ngajak ngobrol dulu. Iya, kayak gitu, ngasih tahu mau nikah. Terus aku bilang, terus apa urusannya sama gue? Gue kan nggak ada perasaan apa-apa sama lo. Dia nikah aja. Nah, tapi dia ngungkapin kalau dia tuh ada perasaan kayak gitu, tapi dia mau nikah. Gimana itu ya? I see. Terus ya udah dari situ aku biasa aja, masih biasa tuh. Tapi teman aku yang maju, yang goda-godain dia. Nah, setelah dia udah acara nikah, udah selesai nih nikah, udah, tapi dia tetap respeknya ke aku, bukan ke teman aku. Kayak gitu. Lebih sering kontak gitu-gitu ya? Iya, sering kontaknya ke aku, kayak apa sih? Dia juga kayak sering ngasih uang jajan gitu ke aku. Kayak gimana tuh ngasih uang jajan? Maksudnya secara tidak langsung kayak gue transfer gitu? Langsung malah dia dikasih langsung cash gitu? Dia mau lewat istirahat nih buat kamu. Ya aku kaget kan, bilang buat apaan? Buat kamu aja jajan sama anak-anak, sama teman-teman aku maksudnya. Oh ya udah gitu, makasih ya gitu. Nah dari situ aku mikir, ya, kok jadi dia ke gue bukan ke teman gue, padahal teman gue yang naksir nih ya kan. Ya udah dari situ itu belum dapat kontak karena kita sehelonya masih di lingkup kerja. Tapi lama-lama kita tukeran kontak WA dan kita komunikasi, dan di situ dia mulai ngungkapin kalau dia tuh suka sama aku. Terus akhirnya di situ dia mengungkapkan kalau dia suka. Iya. Secara langsung tuh. Iya, lewat WhatsApp sih. WhatsApp. Itu kenalnya selama berapa lama akhirnya dia
berani tuh untuk kayak ngungkapin perasaan? 2 bulanan gitu. 2 bulan ya. Mm-mm. Tapi selama 2 bulan itu emang kamu gak ada perasaan apa-apa? Belum ada perasaan apa-apa. Bener-bener karena kamu menghargai teman kamu kali Iya, ya. Tapi setelah tahu nih sikapnya dia beda sama kamu, sama teman kamu sendiri, itu teman kamu gimana? Ya dia agak jealous. Jadi kayak apa sih, jealous aja sama aku, terus sering-sering kayak nyindir aku kayak gitu. Aku bilang, ya kenapa orang dia yang suka sama gue, terus kenapa lu yang repot gitu kan. Ya kalau dia nggak suka ya berarti emang udah nggak suka sama lu, jangan dipaksa gitu. Dia sukanya sama gue gitu sama dia. Tapi gue nggak suka, tapi dia suka. Tapi kakak ngerasa nggak sih kalau misalnya cowok, kalau kita nggak suka tapi dia effortnya tuh lama-lama perasaan muncul sendirinya? Pasti ada itu. Akhirnya 2 bulan itu akhirnya muncul tuh. Akhirnya muncul rasa suka. Gue lama-lama suka ya karena dia tuh yang sering apa sih, perhatian kayak gitu. Perhatiannya tuh ke aku, bukan ke teman aku kayak gitu. Secara tadi ngasih duit gitu-gitu ya. Lebih banyak act of service-nya gitu ada. Yes. Gitu lah ya. Terus akhirnya menerima tuh setelah udah 2 bulan tuh akhirnya kakak menerima untuk bisa berhubungan gitu sama dia. Iya, aku bilang ya udah kita jalanin, tapi kan lu udah nikah, gue bilang. Oh iya ya udah nikah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lu mau jalanin sama gue, ya udahlah gue jalanin. Akhirnya kakak mau? Iya, mengiyakan karena emang udah suka juga sih. Iya sih, cuma kayak nggak takut gitu ya? Iya, nggak ada ya tantangan kali ya. Oh iya, emang ada sih beberapa orang gitu ya, nggak cewek nggak cowok itu biasanya kalau ngerasa terancam, justru libidonya lebih naik. Nah, benar. Dan kakak salah satunya tuh. Bisa jadi begitu. Dan dia juga mungkin begitu ya. Iya. Jadi kayak gregetan gitu ya. Terus akhirnya pacaran tuh. Kita pacaran. Ya kayak apa sih, ketemu makan bareng kayak gitu. Pacaran setelah 6 bulan pacaran, dia tuh kayak berani ngajakin aku tuh untuk check in. Oh sebelumnya nggak ada tuh? Nggak ada. Bener-bener natural gitu-gitu. Pacaran pada umumnya. Iya, karena kan kita lebih sering kontak di tempat kerja ya, kayak gitu. Terus kalau WA, aku harus nunggu dia WA duluan baru aku WA. Soalnya kan takut ya gitu. Ya. Berarti ini salah satu kisah cinta yang terjadi di tempat kerja, cinlok gitu jatuhnya. Bisa ya? jadi. Tapi emang banyak sih kalau misalnya walaupun udah beristri, udah punya suami tuh banyak banget ternyata. Banyak hubungan di kantor. Iya. Salah satunya kakak ini. Terus akhirnya dia itu tadi pacarannya diem-diem, ngerasa lebih menantang gitu. Iya, ya. benar. Terus akhirnya kalau misalnya dia nggak chat berarti nggak ada chat sama sekali tuh? Nggak ada chat sama sekali. Tapi kan setiap hari maksudnya ketemu, kecuali hari libur ya. Paling dia kan kalau hari libur bilang aku besok libur ya, nggak bisa ketemu gitu. Dan dia juga waspada untuk tunggu aku chat baru kamu bales kayak gitu. Agak menantang ya say. Terus akhirnya 6 bulan tuh ngajak main. Ngajak gimana tuh dia ngajak basa-basi? Apa sih, dia tuh kayak ngedeketin, check in yuk gitu. Oh langsung tuh ya. Tapi sebelumnya kakak udah pernah main? Sebelumnya udah pernah. Berarti udah bukan yang pertama lah ya? Bukan. Terus akhirnya ya udah. Kebetulan di mall itu kan ada apart. Terus dia ngajakin kan, dia lagi masuk kerja, terus aku juga masuk kerja, tapi dia WA. Ada waktu nggak gitu? Waktu, kayaknya ada deh. Karena itu pameran, waktunya masih fleksibel ya. Aku masih bisa keluar bebas gitu, ngerti nggak, istirahatnya gitu kan, berapa jam asal gantian sama teman. Dan dia juga kalau nggak ada ngajar, dia bisa keluar juga berapa jam kayak gitu kan kalau pergi. Nah akhirnya dia bilang, coba kamu booking deh apartemen sini, ada nggak? Nah kebetulan aku juga punya nomor marketing apartemen situ ya. Akhirnya ya udah, bentar ya, jangan lama-lama, 3 jam aja kata dia. Iya aku juga nggak bisa lama, bilang gitu ya. Akhirnya aku booking, bisa nih, itu dapet di lantai 6. Akhirnya kamu bisa keluar jam berapa? Jam segini. Kamu bebas, aku gitu kan. Aku bilang yang penting yang lainnya udah istirahat, tinggal aku aja yang belum kan, bilang gitu. Ya udah,
nanti ya jam 4 kita keluar. Oke. Ya udah, akhirnya tuh jam 4 keluar dan kita booking itu tinggal naik ke atas Kak. Apartemennya dari mall itu kan ada pintu apartemen, langsung ke atas kayak gitu. Kilat lah ya. Kilat. Main kilat gitu. Main kilat. Tapi bener nggak sih Kak, katanya kalau itu dia termasuk badannya besar tuh? Gede. Besar ya. Biasanya katanya yang aku lihat di sosial media juga, biasanya cowok gym joninya kecil, iya. Tergantung sih, kalau aku lihat dia karena mungkin ketarik badannya kali ya. Iya, katanya sih ototnya jadinya otot doang kan, biasanya kalau Joni itu ada lemaknya ya. Lemaknya jadi kayak terkikis dan akhirnya ukurannya tuh tidak seperti laki-laki pada umumnya. Iya, tapi dan itu benar sih, tapi dia ukurannya ya ukuran SNI lah. Standar nasional Indonesia ya. Tidak besar, tidak kecil, iya, normal kayak gitu. Sesuai nggak tuh sama ekspektasi kakak? Ya sama aku sih sesuai, yang penting lama durasinya. Oke, lebih suka durasi daripada ukuran ya. Iya. Ukuran biasa aja, tapi kalau cuma ukuran besar tapi kalau cuma main 2 menit ngapain gitu ya? 1, 2, 3 hore dong. Baru masuk udah muntah. Berarti lebih suka durasi lebih lama. Iya benar, durasinya lebih lama tuh lebih enak sih. Terus kan itu walaupun udah pacaran 6 bulan dan belum pernah main sama sekali, itu kan pertama kali ya? Iya. Gimana tuh rasanya sama suami orang dan baru pertama kali? Sedangkan itu mainnya singkat gitu. Deg-degan sih sama 3 jam itu. Kayak curi-curi waktu juga yang buruan gitu kan. Tapi kan dia juga nggak bisa cepet keluarnya. Agak lama durasinya dia. Oke. Tapi ada babi bebunya nggak sih? Ada foreplay-nya dulu kan? Iya, aku pasti ada profile-nya dulu karena aku nggak suka yang langsung sih tipikalnya. Karena ada pemanasan dulu itu lebih enak. Iya betul. Kayak gitu. Tapi kan 3 jam maksudnya kalau misalnya lagi berciantuy gitu kan agak singkat sepertinya ya, Say? Sepertinya. Itu bagaimana meminimalisir supaya singkat waktu tapi tetap endulita? Jadi kita ambil yang penting dia keluar duluan ya. Maksudnya yang penting dia keluar. Kalau berarti kan harus puasin aku dulu dong. Iya. Gimana tuh caranya itu ya paling durasi 30 menit itu untuk pemanasan. Oke. 30 menit untuk pemanasan dan sisanya untuk kita main kayak gitu. Itu berapa lama tuh akhirnya main? Itu aku lamanya untuk pemanasan sejamnya kan kita ngobrol-ngobrol, masih ngobrol ya, basa-basi. Basa-basi dulu ya, Say. Kirain masuk kamar langsung buka gitu. Ya nggak bisa. Harus pemanasan dulu, Say. Kan jarang sekamar berdua gitu ya. Iya. Bukan jarang, nggak pernah sebelumnya kan. Nah, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan sambil ya cium-ciuman lah kayak gitu kan, pemanasan sedikit-sedikit. Nah, pas udah sejamnya baru lanjut untuk pemanasan untuk seksnya, mainnya tuh ya. Mainnya kayak gitu. Tapi kakak sendiri tipikalnya sukanya mainnya kayak gimana sih? Aku sukanya yang lebih ke kita nggak egois, gitu. Gue muasin lo muasin gue. Oke. Harus sama-sama endul ya? Sama-sama endul. Kalau ada cowok yang dia enak endul sendiri, gimana tuh kalau kakak? Aduh enggak dulu deh. Justru mendingan gak usah sekalian. Mendingan gak usah sekalian. Berarti emang sebelumnya udah diobrolin dong? Untuk masalah main ini udah diobrolin duluan? Sebenarnya sih diobrolin natural aja gitu? Natural aja sih, natural, kayak gitu, mau tahu aja. Kan kita belum sama-sama tahu nih kayak gimana sukanya, kayak gitu, dengan gaya apanya, dengan ya setelah main itu kan baru kita ngobrol kayak gitu. Soalnya kan kadang ada nih mungkin nggak pernah berani main, cuma kayak ada obrolan lah seputar kamu tuh suka mainnya kayak gimana sih, gayanya tuh seperti apa sih, gitu kan biasanya ada. Ini berarti sama sekali nggak ada obrolan itu? Itu aku nggak ada obrolan kayak gitu, tapi mengalir aja. Mengalir, ya namanya kita udah dewasa ya, pasti otodidak loh. Iya. Chemistry-nya udah dapat aja gitu. Chemistry-nya udah dapat dong. Cara yang dia yang gayain dan aku juga yang gayain kayak gitu. Saat lagi main aku bilang gaya kayak gini, kayak gini, dan dia juga udah tahu gitu posisi gayanya kayak gitu. Apa tuh yang paling pengen kakak cobain banget sama dia? 69. Dia juga suka tuh? Suka banget. Kenapa aku juga suka banget.
Suka di SpongeBobin ya? Iya, SpongeBobin ya kan. Nah, aku juga suka dijahatin kayak gitu. Iya. Dimutin. Di es krim. Hmm. Di es krimin gitu lah ya. Berarti itu salah satu cara untuk kakak ngerasa lebih enak. Iya. Untuk cepat klimaks juga. Iya. Nah, posisi kayak Gak mau kah lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya, eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. gitu yang aku bilang nggak egois. Karena kita sama-sama muasin ya. Iya. Kadang ada cowok yang kayak jijik gitu ya. Padahal dia sendiri suruh Nah, SpongeBob gitu kan. Nah, itu dia. Itu yang aku paling gak suka. Apaan sih lu suruh gue kayak gitu tapi lu gak mau kayak gitu. Kayak. Padahal gue udah bersih, gue udah pakai, maksudnya udah bersih lah gitu kan. Wangi kayak gitu. Tetep lu jijian. Gak mau Gue gue. juga jijik mas gitu. Itu namanya benar-benar egois. sih, harus sama-sama seimbang lah ya. Nah, iyalah. Terus favoritnya dia apa? Kalau kan tadi 69, kalau dia? Sama sih, kita sama-sama favorit itu 69 sama. Nah, kalau aku yang cepat klimaks juga itu posisi di atas. Iya. Kalau dia doggy style sih. Kayak gitu. Kayak kebanyakan talent di sini juga ini sih favoritnya itu ya. Iya, lebih banyak sih favorit. Iya, tapi kalau 69 jujur jarang sih Kak. Jarang. Kebanyakan itu. Karena mungkin tadi egois cowoknya kan. Maunya dibikin handle aja tapi dianya nggak mau. Nah, itu dia. Kayak ya udah, bodo amat. Kebanyakan cewek-cewek Indo kan gitu ya. Iya. Yang penting gue puas sendiri. Iya. Nggak mikirin pasangan gue. Itu paling nggak suka kayak gitu. Itu dia makanya. Tapi kalau kakak sendiri dalam situasi, misalnya udah di kamar nih, tapi cowoknya kayak gitu gimana? Apa yang bakal kakak lakuin? Aku mau percepat malah. Mau cepet-cepet beres udah. Langsung tinggal pergi lah ya. Iya. Udah males kalau kayak gitu. Udah nggak mood ya. Udah nggak mood sama sekali kalau kayak gitu modelnya. Berarti 3 jam itu sampai berapa ronde tuh? Kalau dia sih keluarnya sampai 2 kali. Kalau aku sekali dia main sama aku itu aku bisa keluar sampai 4-5 kali. Oh iya. Tapi aku penasaran kalau cewek itu bisa keluar itu gimana? Bisa keluar klimaks itu gimana sih maksudnya? Tergantung dia posisi enaknya di mana. Kalau cewek deh, kalau cowok muncrat kan ya udah gitu ya. Nah kalau cewek, maksudnya ke cowok tuh banyak caranya. Lo bisa colai lah, lo bisa colai sendiri itu udah bisa keluar. Terus kalau misalnya di SpongeBobin pun udah bisa keluar. Nah kalau cewek kan katanya susah kayak. Nah kalau versi kakak sendiri nih bisa sampai 5 kali itu gimana caranya? Kalau aku sih yang tadi aku bilang posisi aku di atas, itu aku bisa klimaks. Oke. Itu klimaksnya benar-benar naik yang bisa aku resepin banget sampai getar gitu. Maksudnya sampai akunya tuh narik. Kalau akunya udah narik ke atas, narik napas ke atas itu pasti udah mau keluar. Keluarnya jadi udah dalam kenceng. bentuk apa? Kalau sama sih sebenarnya sama cairan laki-laki. Tapi kan kalau laki-laki itu keluar ya. Kalau perempuan itu kan keluarnya nggak muncrat. Oke. Kayak ngalir aja begitu. Kayak kalau kita Putih menstruasi juga. gitu ya? Sama putih juga. Secara tidak sadar dia keluar sendiri. Iya, benar. I see, cuma emang warnanya juga bening. Nah, laki-laki itu pun bisa ngerasain kalau kita keluar itu pasti anget. Angetnya itu beda. Oh gitu. Lebih anget. Kayak gitu. Kok bisa 4-5 kali berarti cewek kan lebih susah tuh katanya. Harus fokus. Itu berarti cara memfokuskan diri untuk supaya bisa keluarnya gimana? Ya itu, dia cari bagian-bagian yang bisa bikin aku klimaks. Bisa dia cara mainnya itu bisa. Bagian aku yang bikin klimaks aku gitu. Dia tuh ada caranya kayak gitu. Kan setiap laki-laki punya cara yang berbeda. Ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu kan. Kalau yang bisa, dia pintar. Dia bisa sampai ibarat kata berkali-kali deh ngeluarin. Teknik yang menurut kakak kayak pas gitu, itu lebih ke apanya? Apakah lebih ke goyangannya kak? Atau kayak lebih ritmenya apa gimana? Goyangan ritmenya itu yang halus sih. Kalau aku lebih suka tuh yang awal itu lebih halus. Lebih pelan. Nah giliran udah mau naik
akunya klimaks, aku kencengin itu keluar langsung. Kayak Oke, gitu. cara komunikasi ini teh gimana? Dia ya aku pasti bilang, aku mau keluar gitu. Oh, berarti lebih harus diomongin gitu ya? Iya, nah Heeh. pancingan dia juga, ayo keluarin ya, maksudnya dengan halus kayak gitu mas. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Ya, ayo keluarin ya, ayo. Nah, yang memacu dengan apa namanya? Omongan dia atau suara dia yang seksi tuh yang bikin kita tuh bergairah naik kayak gitu. Hormon Iya. esangnya langsung naik gitu Iya, ya? benar. Oh, berarti suara juga mempengaruhi ya? Sebenarnya kalau suara untuk main itu pengaruh banget. Hmm. Tapi banyak kan yang nggak maksudnya bukan nggak suka sih, kayak jangan berisik gitu Iya, kan. atau mungkin belum ada beberapa orang yang kayak nggak tahu nih sebenarnya suara tuh berfungsi atau enggak sih kalau dalam bermain. Nah, itu dia. Hmm. Sebenarnya suara lebih berfungsi. Buktinya kalau di kayak Blue Film, suara itu lebih kedengeran menaikkan ini kan? Iya, hormon esangnya gitu Iya lebih naik kan, ya? lebih naik kan? Kalau Jepang gitu Nah. berisik kan ya? Nah, kan suaranya awalnya kalau cowok denger suara gitu kan langsung imajinasinya. langsung tambah liar ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya mendesak kan mungkin dibilang wajar ya kak ya. Mm-mm. Cuma kalau dalam ngobrol komunikasi itu kan kadang ada yang itu kayak gimana sih caranya supaya komunikasi itu tetap terlihat seksi gitu dalam bermain. Ya. Kalau secara bahasa Indonesia. Soft spoken aja sih Oke. caranya. Mm-mm. Kayak soft spoken, dia ngomong sama kita kayak gitu dengan pelan tapi jelas. Kayak gitu. Jadi Harus di menang- kuping kah atau yang kayak dia ngomong biasa aja sebenarnya yang penting soft spoken. lebih enak sih di kuping. Oke. Jadi Lebih- bisikannya tuh lebih ngerangsang kayak gitu ya. Meningkat lah ya. Meningkat. Tapi gitu. jangan komat kami. Enggak Harus yang juga. jelas. Harus yang jelas jangan komat kami. Kalau Iya. di kuping komat kami ya turun ceweknya gitu kan. Tapi bisikan apa tuh biasanya yang membuat gairah wanita tuh justru naik? Kalau Kak sebagai wanita dibisikin cowok apa tuh yang bisa bikin naik? Dia pasti bilang kayak, enak nggak yang gitu. Gitu doang. Iya, ada omongan-omongan yang Apa tuh biasanya? Oh, enak banget, kamu enak banget gitu-gitu ya. iya gitulah, kayak gitu. Berarti lebih ke arah untuk menaikkan kepercayaan diri ceweknya justru. Iya. Iya kan? Mm-mm. Kayak lebih memuji, lebih ngasih kata-kata yang manis. Nah iya, karena apa? Suatu hubungan intim seperti itu kalau misalkan lu main sama dia, terus lu nggak ada reaksi apapun, sama aja gua main sama kedebong pisang dong. Iya. Justru kebanyakan orang Indonesia seperti itu sih. Kak. Iya. Sepertinya ya. Sepertinya. Mainnya silent to silent mendesak udah, silent to silent mendesak udah gitu Iya, kan. nggak ada tantangannya. Lebih enak kan yang ada obrolan sedikit, terus rangan-rangan sedikit kayak gitu. Oke, itu dia sepenting itu kalau komunikasi dalam seksual. Seksual.